Mungkin karena Kudus ini memang etalase bencana menurut saya. Di Jawa Tengah ini etalasenya bencana ya di Kudus. Yang jenengan lakukan, yang teman-teman Banser lakukan, menangani pohon tumbang, evakuasi banjir dan yang lainnya, itu ada gajinya atau tidak, Pak? Kan begitu. Berarti resminya Resmi. ketika kita mau jadi Banser ya diklatsar Dulu. Oke. Sebelum diklatsar nanti di screening di PKD. Oh. Ya. Jadi Monggo begitu. dan ini ada Nah, tambahan ini lagi. Banser yang viral kemarin di pendidikan Gresik. Siap, komandanku ini. Di pendidikan Gresik kemarin beliau viral. Satu mantan orang jalanan, badannya penuh tatoan, gitu. Tapi ketika mengikuti diklat Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Kembali lagi ke Pop Culture. Ya, episode kali ini episode yang kami tunggu-tunggu juga sebenarnya. Karena ada beberapa rencana reschedule terus ya. Karena saking sibuknya ini tamu kita, yaitu Kepala Satkorcap Banser Kudus. Tepuk tangan, guys. Selamat malam dan selamat malam. komandanku iki. Siap, komandan. Ini kabarnya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Karena ya kita semua tahu keadaan kabupaten kita ini masih belum baik-baik saja. Siap. Jadi jaga kesehatan dan Siap. Masih dilanda bencana yang Iya. luar biasa. yang luar biasa. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang Banser, guys. Ya, bersama dengan tamu kita, ya, sebagai Kepala Satkorcap Banser. Ya, boleh perkenalan dulu dan ya, biar Oke. teman-teman tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bil alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Danar. sahabat yang sangat luar biasa, sahabat host Bos, ya. yang sedikit ngantuk katanya. Sebenarnya nggak ngantuk ini dan. Ini karena memang Iya. agak sipit itu. Apalagi kalau pakai peci merah, sangat luar biasa. Itu awal mula merintis. Kita beri aplaus pada Ayo. Kita sudah bertahan, guys, sampai beberapa episode ini. siap. Jadi perkenalkan, saya atas nama Norianto yang alhamdulillah diamanai sebagai Komandan Banser Kabupaten Kudus Ya. yang hari ini periode 2024-2029 bersama sahabat ketua, sahabat Ari Mustain yang saya hormati. Dalam hari ini saya tidak luput untuk menjalankan tugas dari beliau juga. Jadi profiling saya pertama masuk Banser yang resmi itu tahun 2018 sehingga pada saat itu saya masuk PKD 2019, masuk di Klatsar Iya. 2020. Di situ saya diamanai sebagai ketua ranting. 2018 begitu habis PKD langsung diamanai sebagai ketua ranting, Tuh nanti. ketua ansor ranting. Iya.
Daerahnya mana ndak? Daerah Desa- saya desa- di daerah terpencil yang kebetulan alhamdulillah di daerah rawan bencana juga. Daerah lereng Gunung Muria yang bagian barat yaitu daerah Menawan Gebok. Tepatnya di Dusun Kambangan. Dusun Kambangan. Yang kemarin itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang terkena longsor itu bulik saya. Bulik saya pepetan dengan rumah saya. Dan kebetulan saya itu baru giat di Rahtawu. Oh, yang Pas longsor kejadian, pertama ya, itu. Oh. Pas longsor pertama di Rahtawu Sembliro. Sehingga pada saat itu pikiran firasat saya ini sudah tidak enak. Saya buru-buru pulang. Saya pulang pakai mobil turun, terhalang longsor lah. Langsung terhalang longsor. Mobil seketika itu saya tinggal. Padahal saya belum tahu pasti keadaan yang di rumah seperti apa. Karena pada saat itu saya jatuh, HP saya sampai rusak dua-duanya. Sehingga pada saat itu saya Bukan tenang. mboten tenang, pikiran saya lebih kuat. Apa jenenge? Firasat. Firasat saya lebih kuat. Sehingga saya buru-buru pulang. Sehingga pada saat itu saya jalan kaki sampai bawah, dipinjemi sepeda motor trail teman-teman yang ada di situ. Alhamdulillah bisa pulang, sehingga pada saat itu ada beberapa kejadian longsor juga. Ada sekitar 10 titik dari mulai masuk desa saya. Longsor pertama saya tanya, ada apa ini? Kok cuma longsor segini? Biasanya firasat saya itu enggak sampai seperti ini. Sehingga sampai titik terakhir itu kejadian di rumah bulik saya, sebelah saya. Sehingga pada saat itu kita sudah dievakuasi di rumah, sehingga pada saat itu saya pulang dengan rasa yang sangat terpukul, sangat, karena profil bulik saya ini sangat humoris, sangat luar biasa, Pak. Yang selanjutnya ketika setelah saya habis masa periode ketua ranting, naik ke koordinator Bagana Kecamatan Gebok. Kecamatan Gebok. Dan alhamdulillah pada saat itu teman-teman tak giatkan di kebencanaan sambil, karena saya belum, waktu itu saya belum mengikuti di Klatsus Bagana, sehingga pada saat itu saya inisiatif sama teman-teman aktif buat posko, dan alhamdulillah berkembang. Sehingga pada saat itu sambil cari referensi semestinya Bagana itu kaya apa, sehingga saya cari-cari referensi, dan pada saat itu juga saya sudah masuk di relawan BPBD tingkatan desa maupun kecamatan pada saat itu. Sudah masuk FRPB, FRPB sudah, forum relawan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kudus ini. Sehingga pada saat itu sedikit banyak tahulah tentang masalah mitigasi, tentang bagaimana komunikasi tentang kebencanaan. Hingga selesai di koordinator Bagana Kecamatan Gebok, langsung ditarik ke kabupaten. Hingga pada saat itu 4 tahun mengabdi di Satuan Banser Tangga Bencana di Kabupaten Kudus, di Satkorcap. Pada saat itu di kepemimpinan dan Afifuddin. Mungkin karena Kudus ini memang etalase bencana menurut saya. Di Jawa Tengah ini etalasenya bencana ya di Kudus. Mulai longsor ya, mulai kebakaran ya, mulai laka air ya, mulai pohon tumbang ya, dan lain-lain. Artinya kalau etalase itu sudah tidak bisa dihindari lagi, dah? Atau gimana nih? Karena itu memang mekanisme alam, memang alam seperti bekerja. itu. Alam itu bekerja, tetap seperti itu. Walaupun begitu, dengan semangat sahabat-sahabat, semangat
teman-teman di lapangan insya Allah akan teratasi. Hingga habis periode Bagana di tahun 2024, sehingga pada saat itu alhamdulillah dan innalillah saya diamanai sebagai Kasat Korcap, dan tentunya itu bukan di basic saya karena basicnya di bencana ya. Ini disuruh ngomando semua satuan mulai dari Bagana, Provos, Balantas, Balakar, Basada, protokoler, dan alhamdulillah teman-teman ini semua solid, bisa membedakan siapa melakukan apa, tupoksinya seperti apa. Alhamdulillah teman-teman sudah tahu semacam itu. Dan indahnya di Banser ini ketika kita bertugas sudah ada koordinatornya masing-masing. Ketika di kota ada agenda-agenda besar, itu otomatis dengan Kasat Koryonnya. Jadi penghandelan suatu pengamanan itu sudah di backup dari Kasat Koryon setempat. Jadi tinggal laporan ini acara semacam ini, jadi butuh personel segini. Nah nanti ketika kurang, permintaan personel kurang, nanti komunikasi dengan Kasat Korcap, nanti kita carikan dengan Kasat Koryon yang sebelahnya. Ya, cukup terbantu artinya. Cukup terbantu ya. Cukup terbantu. Tapi saya tertarik tentang satuan-satuan yang ada di Banser. Mungkin kan teman-teman juga belum ada yang tahu. Siap. Mulai dari apa saja dan tadi satuan-satuan Banser? Mulai dari Provos. Kalau Provos itu bukan satuan ya, jangan salah. Oh iya. Provos ini korp. Oh, korps. Oke. Provos itu penegak. Korp penegak. Ya. Jadi kalau satuan itu bagian dari unit-unitnya. Ya. Unit dari kalau Provos itu tugasnya memang penegak nawa prasetya. Nah, ketika ada anggota yang salah, kita tegur tentunya dengan yang lembut, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang arogan. Dan satuan yang pertama yaitu adalah Bagana. Ada Bagana yang spesifikasinya di bagian bencana. Jongarani biasanya panitia bencana. Aduh, panitia bencana. Jadi Ketuanya siapa ya? Sambil rokok dah apa dan? siap. Jadi lanjut ke Balantas. Kalau Balantas ini spesifikasinya di Satuan Lalu Lintas. Jadi tupoksinya itu ketika ada pengamanan di lalu lintas, pengawalan, penjemputan para ulama-ulama besar yang biasanya pakai pengawalan patwal, itu biasanya kita kawal sampai dari mulai transit sampai titik lokasi. Jadi itu. Terus selanjutnya ada protokoler spesifikasinya nanti ada di termasuk perencanaan acara, kegiatan, terus pengamanan yang bersifat VIP. Termasuk seperti kiai-kiai yang host, kiai-kiai besar, kiai-kiai semacam itu. Jadi itu juga tidak harus kiai besar juga. Ketika ada pengajian di tingkatan desa, kalau di situ ada protokolernya pasti paham. Protokoler biasanya awal kiai yang di transit maupun di panggung. Yang selanjutnya ada Basada. Kalau Basada ini, kalau di Kudus ini Barada. Aslinya sih sama saja, Basada dengan Barada itu aslinya sama saja. Cuma Barada ini lahir lebih awal daripada Basada nasional. Di Kudus ini ada Barada yang
pencetusnya adalah Yai Jamilin yang ada di Terko. Iya. Jadi di situ tupoksinya bergerak dalam bidang pengobatan Pengobatan yang ya. bersifat pengobatan medis maupun non medis. Kalau medis nanti kerjasamanya dengan para dokter dan rumah sakit. Kalau non medis biasanya pakai doa-doa yang biasanya Iya. orang NU Spiritual. bukan spiritual, iya. Terus yang selanjutnya ada Ada balakar tadi ya? balakar. Kalau balakar ini spesifikasinya ada di kebakaran. Hanya itu kebakaran. Dan alhamdulillah di Kudus ini belum begitu diminati. Karena biasanya tugas-tugas balakar ini sudah include di Bagana. Oh Jadi iya. Bagana ini meliputi semua. Kebakaran ya. Gitu. Iya, iya. Maritim ya. Jadi gitu. Yang selanjutnya ada maritim. Kalau maritim itu bergerak di bidang maritim. Kalau di Kudus ini tidak ada lautnya, Lautnya. tentunya punya logung. Bendungan. Ya, Bendungan bendungan logo. logung. Dan bendungan logung pun sering terjadi laka air. Dan tidak hanya di logung, di sungai-sungai sini yang arusnya deras juga banyak menelan korban daripada kota-kota yang ada pantainya, ada lautnya. Jadi begitu. Sambil ngerokok ya. Iya, Oke, siap. Jadi itu tadi sudah disebutkan satuan-satuannya ya. Berarti Banser itu multi talent ya, Dan? Multi talent, multi apa ya? Multifungsi. 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 Namanya saja Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Iya. Sudah ketemu ya kuncinya. Kuncinya di situ Serbaguna. Nggih. Untuk selanjutnya terkait peran-peran Banser ya. Peran-peran Banser Siap. yang mungkin ini juga disangkut pautkan dengan pengalamannya dan Yanto juga apa sih perannya sebenarnya ini untuk di Kudus, peran Banser secara struktural ataupun secara di luar struktural, secara eksternal untuk masyarakat umum itu sebenarnya perannya seperti apa? Ya, bismillah. Kalau peran Banser yang utama adalah itu seperti di Juklak ini di PO kebanseran kan sudah ada. Jenengan juga kan Banser so. Gini paham. Jadi mengawal melindungi para ulama, Nahdlatul Ulama. Yang utama itu. Ya. Jadi ditransformasikan energi menjadi ini yang lebih bermanfaat lagi, termasuk di kebencanaan, termasuk di lalu lintas, termasuk di pengobatan, termasuk di apa di balakar tadi. Jadi kita ini mempunyai power lebih dalam arti pengembangan tugas. Gagasan-gagasan itu mulai muncul dan alhamdulillah di lapangan juga membutuhkan itu. Dan tentunya kita ini tidak harus terus terlihat, karena biasanya itu kalau sekarang teman-teman bicara eksistensi tanpa dokumentasi, sekarang basi. Kalau kita tidak, terus saja jalan, terus saja jalan. Walaupun kita berjibaku di dalam banjir, malu selfie bagaimana, takut HP-nya jatuh ke air kan gitu. Mau sampai nyalakan selfie sih. Ya. Kan gitu. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Jadi mungkin kami sering komunikasi dengan bapak kami yaitu LPBI. Di Nahdlatul Ulama itu ada LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Perubahan Iklim. Jadi saya sering mengeluh kepada bapak kami LPBI itu untuk membackup kami, baik dari sarpras, baik dari dokumentasi dan lain-lain, termasuk seperti administrasi, akomodasi yang terutama.
yang terutama akomodasi. Entah nanti bagaimana Bapak LPBI ini bisa memfasilitasi kami gitu. Dan tentunya kalau teman-teman Banser itu sudah kulino sangu dewe, bensin dewe dan lain-lain, rokok dewe kan. Orang anut komendane mulai hai. Repot. Ya, yang saya Asik, ya. saluti terkait Banser itu memang kepatuhannya. Kepatuhan. Ada perintah apapun tetap berangkat. Tetap Berangkat itu yang apa ya menjadi ketertarikan saya juga. Karena saya juga alhamdulillah sudah di Klatsar. Teman-teman di Klatsar itu kaderisasi formalnya Banser ya. Iya. Jadi Paling dasar. di Klatsar ini bukan pendidikan SAR, Ya, bukan. tapi pendidikan latihan dasar. Jadi masyarakat ini menyebutnya kalau Banser pasti sudah SAR toh. Urusan gitu. SAR. Jadi, apalagi nek wis mlebu bagana kaose oren repot. Kan gitu. Ya. Jadi kalau di Klatsar itu pendidikan latihan dasar untuk masuk ke gerbang awal di Banser kan begitu. Berarti resminya ketika kita mau jadi Banser ya di Klatsar Di dulu. Klatsar Ya? dulu. Oke. Sebelum di Klatsar nanti di screening di PKD. Oh. Pelatihan kepemimpinan dasar. Oke. Paling tidak bisa memimpin dirinya sendiri melalui PKD itu. Kan begitu. Jadi lain pemahaman di Diksar. Jadi pendidikan SAR. SAR itu kan Search and Rescue. Jadi pendidikan di kebencanaan itu ada Search and Rescue, pencarian dan pertolongan, kan begitu. Jadi ketika kita berbicara di Klatsar, jalan masuk utama di Banser itu adalah pendidikan latihan dasar. Kalau di Search and Rescue-nya nanti ketika di Klatsus, ada di Klatsus Bagana. Jadi di Klatsus Bagana ini khusus intent membahas tentang masalah pendidikan Search and Rescue, baik dari darat, air maupun udara, pegunungan. Jadi setiap satuan itu ada di kasusnya masing-masing ya. Ada. Jadi melalui screening itu sudah kita bisa lihat. Bisa kita lihat spesifikasinya apa. Kalau spesifikasinya di bencana, masuknya di Bagana. Ada yang spesifikasinya mengajar, masuknya di Ansor saja. Siap. Di Ansor saja, nanti masuknya di LI Latihan instruktur atau di jalur Ansornya. Jadi kalau Banser ini bisa dikatakan mau itu tapi dengan cara prakteknya. Syiar kegiatan. Syiar tapi dengan cara prakteknya kegiatan. Tapi kalau di jalur Ansor ini dengan mau itu dan keilmuannya. Untuk menuju di Klatsus dan ini harus di Klatsar dulu ya, berarti tahapannya Iya. ya. Di Klatsar dulu Di baru Klatsar ke di Klatsus. Iya, betul. Sesuai dengan spesifikasinya. Tidak terkecuali di Provos. Kalau Provos menurut saya pribadi, saran saya mengikuti semua satuan. Karena apa? Provos ini kan sifatnya penegak. Ketika menegakkan Bagana, kalau sudah di Klatsus Bagana tentunya tahu. Tahu aturan-aturannya. Tahu aturan-aturannya. Penegakan aturan. Menegakkan aturan. Iya. Jadi kalau di Balantas mau menegakkan Balantas juga tahu. Jadi pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan Balantas nanti Provos juga akan tahu. Jadi Monggo begitu. dan ini ada Nah, tambahan ini lagi. Banser yang viral kemarin di pendidikan Gresik. Siap, komandanku ini. Di pendidikan Gresik kemarin beliau viral karena yang unggah langsung Kasat Korwilnya dan Reza. Jadi beliau ini memang satu mantan orang jalanan, badannya penuh tatoan, gitu. Tapi ketika mengikuti diklat Susbalan, pendidikan kursus lanjutan, jadi tingkatan pokoknya itu PKD di Klatsar
Ya. terus susbalan, Susbalan. terus Suspen Pim. susbanpim. Tingkatnya yang pokok di itu. Untuk yang di Klatsus itu tambahan Oh, informalnya ya. informalnya. Karena Penjurusan lah formalnya- kalau ya, penjurusannya iya. agar apa ya, skill dari masing-masing anggota maupun kader itu bisa diasah lewat di Klatsus. Bukan begitu Dan? Seperti yang host yang satu ini juga sudah susplat aslinya. Pendidikan khusus pelatihan. Mantap. Jadi harapan kami ke depan juga beliau juga ikut berkiprah Ya, memajukan Banser Kabupaten Kudus. Jadi begitu. Dan lanjut di Komandan Kasat Koryon Kota ini kemarin kenapa kok viral, karena berangkat dari latar belakang jalanan, masuk di Klatsar, terus ke Susbalan, dan kemarin alhamdulillah karena di Jawa Timur ini memang penyampaian penekanan materi ini baik fisik maupun materi ini sangat mengena menurut beliau. Dan alhamdulillah selesai baiat beliau nangis sejadi-jadinya. Ketika nangis itu nangisnya bahagia apa atau nangis karena 4 hari tidak pulang, ternyata nangisnya bahagia bercampur dengan tangisan penyesalan. Kenapa kok aku ra dhisik mulo? Ternyata begitu. Kenikmatannya di situ. Kenikmatannya di ternyata. situ. baru menemukan Iya. sakralnya. Sakralnya di situ. Dari mulai masuknya saja kita sudah bisa merasakan. Satu, mendapatkan circle baru. Dan circle itu yang dibicarakan hanya seputar kemanfaatan untuk sesama, bukan kemanfaatan untuk diri sendiri dulu. Jadi seputar yang dibicarakan seputar giat, seputar ngepam, seputar kejadian kebencanaan. Jadi begitu. Tidak ada terus ayo ngoreng di, tidak ada. Jadi yang dibicarakan di circle ini itu khidmahnya. Kalau saya pribadi belum berani mengatakan bahwa saya ini berkhidmah. Saya belum berani. Baru mengaulo, baru mengabdi. Bentar, ini anak muda itu tidak paham ngawulo Dan. Ngawulo itu apa kira-kira? Iya nggak? Kira-kira. Ngaulo kata lain dari mengabdi. Mengabdi. Kita masih mengabdi, belum kata hikmah. Artinya tuh Hikmah jeru. khidmah tuh di atasnya pengabdian berarti, Pak. Betul. Kalau hikmah itu nanti di Masalah Di- masih mikir kerjaan, misalnya Nah. full. All in. All in. Kadang kan pemuda-pemuda kan, ikut ngono kan. Kegiatannya apa tak? Satu pasti pikirnya orang bayarannya. Nah. Iya. Di Gresik ya. Gresik kemarin. 4 hari. 3 hari. Kudus mengirimkan berapa Dan? 5 5. personilnya. Dari mana saja? Kota 1 Ya, kota beliau, di box 1 dari Sikulo 3. di Pulau 3. Oh, Iya betul. Jadi begitu. ya. Oke, terkait ini tadi menindaklanjuti tentang peran Banser ya. Siap. Karena yang sekarang terjadi ini di Kudus banjir, Pak. Peran-peran apa yang pos-pos apa yang setuju Banser ini untuk melakukan pengabdiannya ini. Ngawulo. Oke, kita pinjam Pengabdian. istilahnya tadi. Ngabulo. Gimana Dan? Jadi mulai dari kejadian pertama baik longsor maupun banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus ini, awal kita koordinasi dari grup WhatsApp itu. Ya. Di situ alhamdulillah kader-kader kami ini tertanam di semua ranting. Jadi semua problematika di masyarakat ini kita dulu yang tahu, karena kita langsung berbenturan dengan masyarakat. Kita berada di lapisan masyarakat. Semua ranting di Kabupaten Kudus ini ada bansernya. Dan alhamdulillah sudah ada tertanam di situ, ada baganannya semua. Yang biasanya kita tanam kita distribusi
ke destana-destanya. Karena di pemerintah ini membentuk desa tangguh bencana, dan di situ saya instruksikan untuk masuk ke dalamnya situ. Hingga pada saat itu memang benar-benar implementasi pengabdian kita ini benar-benar dirasakan. Walaupun di lapangan itu tidak harus memakai atribut kita. Jadi hanya sewaktu-waktu saja kelihatan bagana. Tapi ketika disuruh ngelis bagana kok ramelu ketok ke foto kan gitu. Jadi kami ini menekankan bahwa pengabdian kami ini lebih ke pengabdian yang sesungguhnya. Gerakan ya. Pengabdian digerakkan. Tidak harus memperlihatkan bahwa harus di punggungnya ada tulisannya Banser Tangga Bencana, harus selalu terjun, harus tampil di kamera-kamera di media-media. Tidak. Tentunya kami lebih menekankan ke pergerakannya. Jadi begitu. Ya. Jadi yang ini kan ada titik-titik banjir nih di Kabupaten Kudus. Siap. Yang sudah dilakukan Banser Kudus ini apa saja dan kira-kira dan? Salah satunya adalah evakuasi warga terdampak. Kita usung pakai perahu dan tentunya kerjasama dengan beberapa tim relawan yang lain. Tidak luput, di sini ada BPBD, di sini ada Basarnas, di sini ada TNI, ada Polri, dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kepedulian lebih. Jadi begitu. Oke. Artinya sudah banyak ya terkait peran-peran Banser ini. Alhamdulillah. Terkait kebencanaan. Iya. Dan insya Allah kami ini siap diterjunkan 1 kali 24 jam. Ketika terjadi problematika di masyarakat tengah malam pun kami selalu siap. Baik Standby. pohon tumbang, kebakaran, apalagi banjir. Ya. Nah dari ini mohon maaf ya agak melenceng sedikit mungkin juga jadi pertanyaan dari teman-teman juga. Yang jenengan lakukan, yang teman-teman Banser lakukan, menangani pohon tumbang, evakuasi banjir dan yang lainnya, itu ada gajinya atau tidak, Pak? Alhamdulillah. Kita ini digaji apa ini? Digaji sama Yang Maha Kuasa. Salah satunya adalah gaji kita adalah kesehatan. Terus keberkahan. Walaupun keberkahan itu tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi keberkahan ini bisa kita rasakan. Mulai keluarga yang sehat, keluarga yang sakinah. Terus ini yang saya rasakan sendiri ketika habis giat, hati saya merasa tenang. Di situ hati saya merasa tenang. Ada kepuasan hati tersendiri yang paling dalam. Jadi begitu. Ya. Artinya ini kita tegaskan juga dan karena banyak yang mungkin salah paham. Melu ngono ki untuk bayaran ta ora? Ikut Banser itu dapat gaji atau enggak? Nah, yang banyak disorot itu ketika pengamanan kegiatan. Nah, itu yang banyak disorot dan itu apakah ada honornya gitu. Berarti kan tidak ada kan istilahnya. Kalau honor tidak ada, sama sekali tidak ada. Apabila Murni. dikasih mungkin. Terus yang ngasih siapa, Mas? Berarti sukarelawan lah ya. Kita intinya semua ini relawan, ya, sukarelawan. Intinya tadi ya berarti apa ya? Pengabdian. Murni pengabdian. Sekarang kan sudah semakin jelas ya. Banser memang murni tulus ya untuk pengabdian. Alhamdulillah. Wong sing paling ikhlas. Ini belum berani ngomong seperti itu. Kalau ikhlas kita mengalir saja. Untuk ikhlas itu ukurannya di hati. Kita lakukan saja. Kita belajar ikhlas. Nanti juga ikhlas sendiri. Ya emang hidup memang harus terus belajar. Siap. Ada kalanya memang kita merasa kita jangan merasa cukup dengan yang katanya ikhlas ini. Kita tetap
mawas diri lah. Walaupun sering di media itu dicaci maki, dibully, itu tidak ada efek Tidak ada bagi efek ya? kami. Tidak ada efek sama sekali. Itu yang sering saya Malah semakin semangat, semakin kita semakin solid, semakin solid. Jadi begitu. Ya itu memang apa ya, sebuah fenomena yang sering kita jumpai juga di konten-konten, banyak yang Ya. mencaci maki memang. Betul. Tapi faktanya kan, fakta di lapangan yang merasakan kan masyarakat sendiri. Betul. Masyarakat sendiri Dampaknya langsung, seperti apa kan gitu. langsung ke masyarakat. Dampak kebermanfaatan banser ini sangat terasa kan. Entah dari personel bansernya ataupun masyarakat umum itu semua merasakan gitu. Siap. Iya. Saya bisa ngomong ini karena saya juga personel banser. Anggota. Alhamdulillah. Nah, semacam ini loh. Luar biasanya di Banser. Tidak harus selamanya ngepam. Jadi tugasnya itu sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan ya semacam ini, semacam media yang keahliannya di media ya di Iya. media. Jadi semacam itu. Jadi bukan terus nek jadi Banser terus Ini ngepam terus. Untuk masalah tadi yang jenengan tanyakan bahwa Banser itu ada masa aktifnya atau masa Oh iya, habisnya. usia minimal sampai usia maksimal ada atau tidak banser ya? Kalau menjadi anggota itu tidak ada Batasannya. batasannya, maksimumnya tidak ada. Jadi Tapi untuk menjadi pengurus itu ada batas Minimal. usianya. Karena apa? Biar nanti bisa regenerasi. regenerasi. Oh, Semacam itu. Tidak terus berkuasa terus. Walaupun tidak ada apa-apanya. Ya karena saya juga menjumpai sendiri ketika diklatser, peserta diklatser itu ada yang usianya 75. Iya, kalau ada. nggak salah. Kemarin Balan ada. 85. 85. 85. 5, 6, 9 kan? Kelahiran 69 berarti. Enggak, umurnya Oh, 69. Mantep ya. Terus niku pus apa pripun? saya ngeri ya sih. Ngerinya di situ, ngeri-ngeri sedapnya di situ. Jadi mereka itu saya tidak mau melewati sedikit pun prosesi diklat itu. Ini istimewanya di Banser. Sampai mati pun saya siap. Mereka menyatakan seperti itu. Jangankan raga ini, nyawa akan kita berikan terhadap organisasi yang kita cintai ini. Sangat Semacam- dalam sekali ini Suarakan sahabat. buat Sangat dalam. merinding gitu dengarnya. Merinding asli. Lagi lagu Mas. Iya, karena kita sedari di Klatser tuh sudah ditanamkan nilai-nilai itu. Nggih. Ya. Ini terkait yang bersinggungan dengan anak muda ini. Nggih. Tantangan Banser untuk menyikapi anak muda ini seperti apa? Apakah peminatnya masih sedikit atau bagaimana dan kira-kira? Mungkin dari mulai dulu, sejak dulu ya. Ya. Ini untuk pendekatan terhadap sahabat-sahabat muda, Ya. apalagi di tingkatannya itu di CBP KPP. Tentunya nanti naiknya ke Banser kan begitu. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi biasanya CBP KPP itu mempunyai waktu untuk berorganisasi, biasanya ya ono sing formalitas, ono sing kan ngoten toh. Iya. Maka untuk tuntutan tuntutan kuliahnya atau Iya. tuntutan sekolahnya kadang ada semacam itu. Iya. Tapi biasanya itu kalau memang mereka itu benar-benar mendapatkan hidayah, nantinya saya yakin bisa masuk sendiri. Dan juga saya yakin organisasi ini tetap dijaga dari mulai Hadratus Syekh dulu itu sampai sekarang tetap terjaga insya Allah. Dan terbukti sampai hari ini pun penghadiran tetap jalan. Begitu. Mekanisme pergerakan termasuk pergerakan kita, kegiatan kita itu tetap jalan. Karena apa? Saya yakin di belakang ada doa-doa dari para muassis. Jadi begitu. Anehnya ini, ketika saya mengikuti di Klatser itu juga seperti tidak ada paksaan sama sekali, ringan. Nggih, Ringan. itu betul.
Artinya teman-teman atau sahabat-sahabat Banser ini ketika melakukan suatu apapun itu bergerak dari hatinya sendiri. Betul, betul. Bukan dari paksaan, bukan dari intervensi komandan ataupun kepala satuan khususnya, tapi memang Tidak ada, benar-benar dari hati. tidak ada, ya. Terbukti, artinya sudah teruji kan. Iya. Dan bisa sampai sekarang kan berarti memang itu sudah benar-benar apa ya, memang terbukti lah jaga. Jadi saya bisa mengatakan bahwa nantinya ibu-ibu kalau butuh mantu bisa cari di Banser. Insya Allah terjamin lah. Iya, pengabdiannya luar biasa. Kalau ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki, mulailah mengenal Banser itu seperti apa. Karena di Banser ini adalah suatu ruang khusus untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini. Dan ini juga pintu dari kesuksesan-kesuksesan para pelaku-pelaku usaha di mulai bergerak dari Banser. Karena apa? Banser ini organisasi yang raksasa, yang mendunia. Jadi tidak hanya di Kabupaten Kudus yang seperti ini, tidak. Jadi semakin jenengan mendalami di Banser, semakin dalam jenengan, semakin sukses juga bisa. Karena di situ organisasi besar, bisa jenengan dalam keahlian apa, tukang, keahlian apa saja ada di situ. Jadi kita juga butuh, mulai seperti usaha saya pertanian dan peternakan. Oh iya. Karena mungkin baru sedikit yang paham terkait peternakan dan pertanian di Satuan Banser di organisasi Ansor ini. Mungkin saya juga bergerak di bidang itu, edukasi sama teman-teman, dan alhamdulillah sekarang merambah ke Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen. Dan nantinya ketika teman-teman Banser ini sudah mulai bergerak di bidang ketahanan pangan, insya Allah problematika terkait sing kentekan bensin, ngepam orang duwe rokok, sing ngepam kentekan bensin, motornya disurung, insya Allah akan clear. Ada gantinya. Ada gantinya. Gantinya mulai seperti itu. Oh iya. Artinya juga Banser ini sahabat-sahabat Banser ini juga selain soft skill untuk di dalam organisasinya kita asah, juga untuk pribadinya berarti. Pribadi ya. Langsung praktek di lapangan. Banyak yang diambil sebenarnya memang dari Banser. Kalau kita hanya mengamati dari luar, ya memang hanya yang tampak aja, tanpa kita menyelami, ya akhirnya kita tidak bisa. Gitu, guys. Iya. Jadi wajar saja banyak penilaian yang katakanlah salah paham. Tentang Banser. Nah, di situ ada letak salah paham dan pahamnya salah. Kalau pahamnya salah pasti salah paham. Iya. Kalau pahamnya salah, menilai Banser berarti salah paham. Kan ngoten. Iya. Kalau pahamnya benar, berarti menilai Banser pasti insya Allah legowo, benar. Paham yang salah. Karena kita ini tidak membedakan dari mulai yang lain agama juga kita rangkul. Ya. Seperti di Mojokerto juga sudah ada contohnya, seperti penjagaan di malam Natal termasuk itu. Ya, pengabdiannya tidak hanya di internal Betul. kita, tapi kita Oke. di eksternal juga. Bahkan lintas agama kan ya. Dan juga masyarakat ini lebih percaya pada kita. Ayo njipuk tukang batu toko Banser ae kan ngoten. Karena apa? Tanggung jawabnya double. Oh, siap. Gitu. Tanggung jawabnya ini double. Ketika melakukan kesalahan, komandane kena ditegur. Karena ujug-ujug nggawa jatah duit tukang urung bar sing engko tetep ono sing tak tempoi. Komandan. Ini lebih tenang, Lebih terpercaya kan. lebih Ya. terpercaya. Lebih tanggung jawab juga. Oke. Oh, iya. Artinya kalau dari melihat kisah-kisah Banser, masalah toleransi itu juga tinggi. Iya. Tinggi, nomor satu. Jadi
kalau apa ya, ada banyak penilaian juga terkait masalah toleransi ini Nggih. para mereka yang belum paham sebenarnya. Ya kalau kita ingat Mas bahwasannya sejarah berdirinya Ansor Banser ini kan memang bukan untuk agama tapi untuk negara. Kalau saya ingat, iya NKRI, dan bagaimana pada saat itu pemuda itu untuk membantu kemerdekaan Indonesia, untuk membantu menjaga para kiai-kiai kita dari para penjajah dan seterusnya. Kalau kita melihat sejarah ke belakang itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, betul. Ya, tantangan terbesar ini Banser Kudus nih apa dan kira-kira Tantangan terbesar menurut saya pribadi adalah dirinya sendiri. dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Untuk bisa memanage ekonomi dan memanage waktu dan kegiatan tersebut. Semakin kita bisa memanage diri sendiri, semakin kita bisa memanage organisasi. Lancar ya, pengabdiannya lancar Iya, tanpa betul. terhambat. Artinya harus selesai dengan dirinya sendiri. Itu saya kira memang basic untuk para teman-teman berorganisasi, Iya. ya kan? Kesadaran akan dirinya sendiri, kesadaran akan untuk Iya. organisasinya sendiri. Jadi ketika ada pepatah mengatakan organisasi itu semakin dibiarkan, ya semakin baik. Tapi semakin kita perhatikan, semakin ada masalah. Nah, ini yang masalah siapa kan? Artinya bukan masalah yang dianggap negatif ya sebenarnya. Siap. Masalah untuk dirinya sendiri Masalah kan. Kenapa kok dipikir sampai kaya ngono? Enak turu ning omah. Ya, kan gitu. Apalagi Gen Z seperti kita. Nah, gitu loh. Akhirnya memang usia saya juga masih, saya lihat masih sedikit ya. Dan 20-an. Saya sarankan jalan aja. Dan tentunya nanti ada berkah-berkah tersendiri yang bisa jenengan rasakan langsung. Kalau sudah berkah itu tidak harus laren digebuki atau dimarahi terus ayo dirangkul, tidak begitu. Tapi ketika berkah itu sudah mulai kita rasakan, nanti akan menyedot magnet tersendiri. Bukan harus terus dengan dorongan-dorongan, tidak. Ini terakhir dan Siap. sebagai apa ya, pesan bagi mungkin ada teman-teman yang pengen gabung Banser tapi masih gundah, malu ya kan, masih bingung, dan juga pesan juga para anggota-anggota Banser agar lebih semangat lagi. Siap. Gimana dan monggo disampaikan. Monggo bareng-bareng kita mengabdikan diri. Pengabdian kita semakin serius lagi dan tentunya nanti ada keberkahan tersendiri. Menurut saya, seperti pepatah mengatakan, setitik bakti lebih berarti dari sejuta kata. Lakukan saja apa yang terbaik untuk organisasi kita, untuk diri kita. Dan tentunya tidak lepas apa yang kita lakukan ini sudah ada di belakang kita, ada doa orang tua. Doa istri, doa keluarga, doa anak-anak, dan tentunya nanti keberkahan itu akan mengelilingi kita, dan tentunya tidak luput dari doa-doa para muassis Nahdlatul Ulama kita yang selalu rahmatan buat kita semua. Ya, cukup dan Cukup. ini dan ini mungkin dari alumni Susbalan, mic-nya agak didekatkan ya. Rapat ke depan ya. Apa yang saya dengan rasakan. Pesan-pesannya. Alhamdulillah bisa ikuti Susbalan kemarin. Kesan-kesannya memang menyentuh hati. Di waktu muda tidak ada artinya. Merasakan ikut Banser itu. Enaknya dibuling ini loh. Ada nikmat yang ditemukan ternyata. Alhamdulillah. Berarti Diberi ini sebagai Kasat Koryon Kota dan baru selesai menempuh Pendidikan. pendidikan Susbalan. jalan. Nah, kira-kira setelah Susbalan ini dan kira-kira lebih ringan atau bagaimana rasanya
untuk memimpin kota ini nanti. Alhamdulillah. Tantangannya yang paling tinggi kayaknya. Iya. Kota itu individualisme masih banyak. Kegiatannya juga padat. Kegiatan di kota memang padat. Sentralnya di kota. Sentralnya di Alun-alun, menara. Ada acara masih. Sentralnya di kota. Oke. Ya, baik, terima kasih dan Siap. semoga dan Yanto dan Denny sehat-sehat ya. Amin, amin, Dengan amin. kesehatan, Amin. lancar rezekinya Amin. sehingga agar bisa lebih giat lagi untuk pengabdian di Banser Kudus. Amin, amin. Oke guys, untuk episode kali ini yang bisa saya ambil adalah setitik bakti akan lebih berarti daripada sejuta kata. Saya Danar, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tepuk tangan guys. Pod Culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pod Culture.